Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak calon peserta didik di SMK Negeri 3. Selamat datang untuk hadir di SMK Negeri 3 Klaten. Calon-calon orang sukses, calon-calon pengusaha yang akan merintis kesuksesan awalnya di SMK 3. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang sarana prasarana, ingin Ibu perkenalkan dulu bahwa Ibu adalah bernama Hartini. Di sini Ibu diberi amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana yang nanti baik secara langsung maupun tidak langsung akan membantu kalian semua, membantu anak-anakku tercinta dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Klaten ini. Kebutuhan di bidang sarana, kebutuhan dalam proses pembelajaran, nah ini nanti akan menjadi tanggung jawab Ibu, sehingga supaya anak-anak berhasil menempuh pendidikan di sini, supaya anak-anak berhasil untuk menjadi seorang pengusaha diawali dari SMK Negeri 3 Klaten, maka sarana prasarana di SMK 3 Klaten nanti akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Anak-anakku, SMK Negeri 3 Klaten ini letaknya sangat strategis, yaitu berada di Jalan Merbabu nomor 11, yang mana di sebelah kirinya itu ada SMA 1 Klaten, di sebelahnya lagi ada sarana olahraga yaitu stadion. Di sebelah kanan SMK Negeri 3 itu ada rumah sakit. Di depan SMK Negeri 3 pun ada salon kecantikan, yang mana nanti untuk anak-anakku yang jurusan kecantikan bisa melihat, bisa menimba ilmu juga, bisa observasi juga di salon kecantikan yang sesuai dengan jurusannya. Anak-anakku, calon orang sukses di SMK Negeri 3 Klaten, perlu kalian ketahui bahwa SMK Negeri 3 Klaten ini berdiri atau sudah ada sejak tahun 1969, yang mana dari pemerintah Kabupaten Klaten itu sekolah nama pertama yang di SMK 3 itu dulunya adalah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas atau SKKA. Itu SKKA itu perubahan atau peningkatan dari SKKP atau yang disebut dengan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama. Nah, dari SKKA mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, yaitu pada tahun 1974, yang mana sekolah SKKA itu dipersiapkan atau dirubah namanya menjadi SMKK atau Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Anak-anak, Ibu dulu juga alumni sini. Dulu Ibu mengambil jurusan tata busana karena pada tahun itu hanya ada 2 jurusan, yaitu tata busana dan tata boga. Namun untuk saat ini berbeda, karena sudah ada pengembangan di bidang program keahliannya. Pada tahun pelajaran 1969 sampai 1970, sekolah tersebut mulai membuka pendaftaran siswa baru tingkat pertama dengan jurusan tata busana. Kemudian pada tahun 1997, sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana SMKK dirubah namanya baik di seluruh SMK di Kabupaten Klaten, bahwa SMK Negeri 3 ini mempunyai kelompok atau termasuk kelompok pariwisata. Kemudian dirubah namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Klaten.
Nah, kenapa kita berada di urutan ketiga disebut Negeri 3 Klaten, yang sebelumnya ada SMK Negeri 1 Klaten, SMK Negeri 2 Klaten, dan kita di kelompok pariwisata namanya dirubah menjadi SMK Negeri 3 Klaten. Program-program keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Klaten, anak-anakku, perlu kalian ketahui, dan kalian juga sudah mengambil andil atau memilih jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Klaten. Ada jurusan akomodasi perhotelan, ada jurusan kuliner, ada jurusan tata busana, dan ada jurusan tata kecantikan. Nah, selamat datang untuk bagi kalian yang memilih di jurusan akomodasi perhotelan. Banyak hal yang nanti akan kalian pelajari, banyak hal ilmu yang nanti akan kalian terima dari Bapak Ibu guru. Kalian akan dijamin untuk senang praktek di jurusan perhotelan, belajar di jurusan perhotelan. Karena apa? Karena kalian akan secara langsung praktek di hotel, dan hotel kita itu tidak kalah dengan hotel besar lainnya di kota lain. Tim mengajarnya juga tidak kalah, karena tim pengajar di jurusan perhotelan di SMK Negeri 3 Klaten itu sudah profesional. Mereka, beliau Bapak Ibu guru sudah uji kompetensi, beliau Bapak Ibu guru sudah menjadi asesor, sehingga sangat kompeten sekali untuk mengajar di jurusan perhotelan. Dan Ibu berharap kalian mempunyai kepercayaan diri untuk bisa bertemu dengan tamu-tamu yang nanti akan menginap di hotel SMK Negeri 3 atau yang disebut dengan Hotel. Kemudian anak-anakku, selamat datang juga bagi yang mengambil jurusan kuliner. Kalian sungguh menjadi orang-orang yang akan sukses di bidang tata boga, di bidang kuliner. Akan diajari semua ilmu tentang memasak, semua ilmu tentang menghidangkan, dan semua itu akan kalian dapatkan di SMK Negeri 3 Klaten, yang mana akan diajar oleh tim pengajar SMK Negeri 3 Klaten yang luar biasa. Ibu-ibu guru yang kompeten, ibu-ibu guru yang sudah asesor, yang mempunyai kemampuan di bidang mengajar di jurusan kuliner. Begitu pula dengan anak-anakku yang mengambil jurusan tata busana. Kalian akan bisa melakukan praktek-praktek pembuatan busana, yang mana itu sangat mudah, yang mana itu sangat menyenangkan, karena akan diajar oleh ibu-ibu guru yang sudah pasti sangat profesional di bidang tata busana. Begitu pula untuk anak-anakku yang mengambil jurusan di kecantikan. Nah, nanti salah satu guru yang akan mengajar di kecantikan adalah ibu sendiri. Gedung SMK Negeri 3, ya, kita bicara tentang sarana prasarana pendidikan, bahwa SMK Negeri 3 Klaten ini mempunyai luas yang hampir 23.000 meter, di mana dengan berbagai macam ruang praktek disediakan di sini, yaitu ruang praktek bagian perhotelan, ada hotelnya sendiri yang berlantai 3, ada lagi hotel yang berlantai 1, ada lagi tempat untuk laundry. Nah, semua itu nanti disediakan untuk anak-anak yang jurusan perhotelan. Kemudian di sebelah jurusan perhotelan nanti juga akan kalian temui ruang praktek di bagian kuliner. Nah, di situ nanti akan kalian temui dapur yang disebut dengan dapur. Ada dapur 1, dapur 2, dapur 3. Nah, itu tempat di mana nanti kalian praktek untuk masak. Di mana itu tempat kalian praktek untuk mengolah dari bahan makanan menjadi makanan yang siap disajikan. Di sebelah dapur itu ada 2 ruang, yaitu ruang patisserie. Itu cara mengolah kue, mengolah hidangan ringan yang lainnya, itu masuk nanti kalian akan praktek di ruang patisserie. Setelah semua masakan yang kalian
buat selesai nanti dihidangkan. Nah, hidangkannya di mana? Dihidangkannya di ruangan khusus juga, yaitu ruang tata hidang. Nah, kalian akan diajari cara mendisplay makanan, cara mempercantik makanan dengan berbagai macam aksesoris yang juga terbuat dari makanan, yang supaya orang kalau menikmati hasil masakan kalian itu terasa nyaman, enak, dan sangat menyenangkan. Berjalan sedikit langsung ruang praktek busana itu ada 5, praktek 1, praktek 2, praktek 3 sampai praktek 5. Semua difasilitasi, dipenuhi dengan mesin industri. Kalian sudah tidak lagi menjahit dengan manual, yang ngobelnya pakai kaki, sudah tidak lagi, karena semua di sini sudah pakai mesin yang secara elektrik, sehingga kalian tinggal hanya mencet tombol, mesin sudah jalan. Nah, kalian akan dipandu oleh tim pengajar yang profesional di bidang pembuatan busana, oleh ibu-ibu guru jurusan busana. Ada juga yang di bagian busana ada ruangan khusus, yaitu ruang pola, ruang pembuatan pola. Jadi kalian nanti sebelum memotong kain itu tentunya harus membuat pola dulu. Nah, di situ ada ruangan khusus anak-anak. Jadi anak-anak nanti akan diajari cara membuat, mendesain, sampai memotong, sampai menjahit, sampai pakaian itu pas digunakan pada model atau pada diri sendiri. Nah, semua itu nanti akan dipelajari di sana. Nah, satu lagi jurusan yang belum saya sebutkan anak-anak, yaitu jurusan apa? Jurusan tata kecantikan. Nah, program keahlian di tata kecantikan, kalian nanti akan mempelajari 2 materi, yaitu khusus tata kecantikan rambut dan tata kecantikan kulit. Dua-duanya akan kalian pelajari, di mana kalian akan tahu bagaimana nanti cara memotong rambut, kalian akan tahu bagaimana cara menyanggul rambut, kalian akan tahu bagaimana cara mengeriting, dan juga kalian akan belajar bagaimana nanti merawat wajah, bagaimana nanti merawat badan, bagaimana nanti kalian akan menghias kuku kalian untuk menjadi cantik, melukis kuku. Nah, itu akan dipelajari di jurusan kecantikan. Ya. Jadi selamat datang untuk anak-anakku yang mengambil jurusan kecantikan. Nanti langsung bisa ketemu dengan ibu. Nah, anak-anakku, selain ruangan-ruangan yang saya sebutkan tadi, masih ada ruangan pendukung yang lainnya. Ya, begitu masuk kalian di lingkungan SMK Negeri 3 Klaten, masuk ke lobi, ke arah kiri, disitulah nanti ruangan di mana Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk bekerja. Kemudian di sampingnya lagi adalah ruang guru. Nah, anak-anak, pada saat proses pembelajaran, apabila kalian ingin bertemu guru yang mengajar, nah, ketemu ibu guru, kalian bisa langsung ke ruang guru. Dari lobi masuk ke sebelah kanan, itu yang kalian temui adalah ruangan kepala sekolah. Ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dionysius Pramu Aji, berada dan bekerja di ruang kepala sekolah. Di samping ruang kepala sekolah ada ruang tata usaha. Nah, segala sesuatu yang kaitannya dengan administrasi pendidikan nanti akan disiapkan di ruang tata usaha. Ya, anak-anak. Kemudian di tengah-tengahnya ada lapangan untuk upacara, di mana nanti kegiatan-kegiatan keupacaraan, kegiatan-kegiatan keolahragaan atau senam misalnya, itu nanti berada di lapangan upacara tersebut. Nah, di sekeliling lapangan upacara itu merupakan ruangan teori. Sebelah utara ruang lapangan upacara itu adalah ruang teori untuk pembelajaran teori. Kalau sebelah selatannya itulah ruang tata kecantikan atau ruang praktek tata kecantikan. Kemudian di sebelah barat daripada lapangan upacara, di situ ada perpustakaan dan juga di sekelilingnya ada ruang teori. Nah,
Banyaknya ruang teori yang ada di SMK 3, semua itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku dalam proses pembelajaran. Disediakan juga ruang UKS. Nanti pada saat kalian harus konsultasi dengan Bapak Ibu Guru BP, nah di sebelah barat upacara itu juga ada ruang BP. Anak-anakku, di paling belakang sana itu juga ada tempat untuk sarana ibadah karena ada musolanya. Di SMK 3 Klaten ini juga disediakan parkir yang luas sehingga untuk anak-anak tidak perlu khawatir pada saat kalian memarkirkan kendaraan. Sudah kami sediakan tempat yang luas dan aman, ya. Tidak usah khawatir, tidak di luar gedung, tapi di dalam gedung yang sudah siap dengan penjagaan. Parkirnya cukup, ya, dan parkirnya tertutup. Tempat untuk sarana olahraga yang lain, yaitu misalnya basket, nah, atau juga badminton. Jadi anak-anak yang mempunyai hobi basket, mempunyai hobi bulu tangkis, bisa mengembangkan hobinya di SMK Negeri 3 Klaten di sini. Kita juga menerima pengelolaan usaha bagi anak-anak yang sekiranya ingin menjahitkan baju, seragam misalnya. Di SMK 3 Klaten juga disediakan tempat untuk unit produksi pakaian, sehingga kalian tidak perlu mencari tempat di mana kalian untuk menjahitkan seragam. Ya. Selain itu, apabila perlu untuk membersihkan pakaian, karena di SMK Negeri 3 Klaten ini juga ada usaha yang disebut dengan laundry. Nah, yang disebut dengan laundry. Jadi saat baju yang kotor masukkan laundry, keluar sudah bersih. Dan juga nanti untuk anak-anakku yang jurusan kuliner, kalian juga akan diajari untuk mengelola praktek di bidang kuliner, bidang makanan di ruang prakteknya kuliner, dan hasil makanannya bisa dijual atau diedarkan, dipasarkan, sehingga untuk mengevaluasi apakah hasil praktek kalian itu layak atau tidak, yang nanti bisa juga untuk Bapak Ibu guru untuk mencicipi. Karena apa? Terutama untuk ibu-ibu yang mengajar di jurusan boga, di jurusan kuliner, harus tahu dulu rasanya layak enggak sudah dipasarkan. Nah, itu anak-anak. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 3 Klaten. Kalian adalah calon-calon orang hebat, kalian adalah calon-calon pengusaha sukses, ya. Sehingga mari kita sama-sama belajar di sini, mari kita sama-sama bekerja dan menuntut ilmu di sini. Anak-anakku, mungkin dari pengenalan sarana prasarana yang ada di SMK Klaten dari Ibu saya cukupkan sekian, dan sampai jumpa. Kita ketemu mungkin pada saat waktunya kita ketemu sama Ibu, dan Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.